Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, la haula wa la quwata illa billah, amma ba'dah. Pemirsa yang berbahagia, syukur alhamdulillah kita masih diberi karunia kenikmatan iman dan Islam untuk terus menjalankan syariat-syariat Allah Subhanahu wa taala di muka bumi ini. Semoga kita hidup dan meninggal nanti dalam keadaan Islam, dalam keadaan husnul khotimah. Amin. Salam dan salam semoga tetap tersanjung, tercurah kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah mengajari kita, mengarahkan kita bagaimana seharusnya kita mengelola dunia ini dengan syariat-syariatnya. Ma'asyiral muslimin yang berbahagia, sebentar lagi kita masuk pada bulan atau masuk dalam hari raya Idul Fitri 1444 Hijriah. Nah, saya teringat satu hadis dari Rasulullah SAW yang ini sudah masyhur dan sering dibaca ketika kultum-kultum di Ramadan. Bunyi hadisnya sederhana dan mendalam gitu. Jadi idza dakhala Ramadan, apabila sudah masuk di Ramadan itu adalah futihat abwabul jannah. Pintu-pintu surga dibuka, wa ghuliqat abwabun nar, dan pintu-pintu neraka ditutup, wasul silus sayatin, dan setan-setan itu dibelenggu. Nah, artinya ketika di penghujung Ramadan dan kita sudah mau masuk Idul Fitri, yang harus kita waspadai adalah ketika di luar Ramadan, artinya sesuai dengan hadis tadi, artinya nanti pintu-pintu neraka dibuka kembali. Setan-setan yang tadinya dibelenggu di bulan suci Ramadan itu, baik dibelenggu dengan puasa kita atau dibelenggu oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan dibebaskan. Artinya ketika kita merayakan Idul Fitri itu hanya ada dua kemungkinan. Kemungkinan pertama, kita memang menang selama Ramadan, puasa kita sukses dan kita meraih kemenangan. Atau yang kedua, kita sebenarnya sedang merayakan bebasnya setan dari belenggu itu. Dan jika ini yang terjadi, maka sebenarnya kita menjadi orang yang sangat merugi. Nah, lalu bagaimana kita tahu bahwa kita itu sedang merayakan kemenangan atau sebenarnya kita itu sedang senang dengan bebasnya setan itu? Saya kira indikator-indikator puasa kita selama Ramadan itu bisa menjadi ukuran apakah kita sedang merayakan kemenangan kita atau sedang merayakan kebebasan setan dari belenggunya dan dibukanya pintu neraka. Bagi orang-orang yang memang puasanya serius, memanfaatkan Ramadan dengan cara yang baik, dengan memperbanyak ibadah, dengan mengasah ketajaman nuraninya untuk berbagi dengan orang lain, dan kemudian dia menjalani hidupnya dengan wajar, dengan sederhana, menyambut Idul Fitri juga dengan sederhana, tidak berlebih-lebihan, tetap ingat kepada tetangga, tetap ingat untuk berbagi, maka insya Allah dia akan menjadi hamba-hamba Allah yang faizin, hamba-hamba Allah yang menang dan patut untuk merayakan kemenangan itu. Tetapi bagi mereka yang tidak puasa, sholat juga tetap malas-malasan di bulan suci Ramadan, tidak tersentuh hatinya untuk menjalankan ibadah dan taat kepada Allah, tetapi ketika Idul Fitri mereka kemudian merayakannya dengan berlebih-lebihan, mereka kemudian berpesta pora tanpa tahu makna dan hakikat dari Idul Fitri itu sendiri, maka sebenarnya pada hakikatnya dia sedang merayakan kebebasan setan. Dia sedang merayakan bahwa kita sudah bebas, bahwa setan sudah bebas, bahwa pintu neraka sudah dibuka kembali. Nah, ini merupakan kecelakaan yang luar biasa. Bagaimana orang senang dengan terbebasnya setan. Artinya boleh jadi ketika puasa dia menganggap puasa itu sebagai beban. Orang tidak boleh makan, tidak boleh minum, tidak boleh berhubungan, tidak boleh ghibah, tidak boleh macam-macam. Dia menganggap sebagai beban, sehingga ketika Ramadan berakhir
maka dia merasa sangat senang sekali. Ini berbeda dengan perilaku para sahabat, para ulama ketika Ramadan mau pergi, mereka menangis. Karena apa? Karena bulan yang penuh rahmat, bulan yang penuh ampunan, bulan di mana Al-Quran diturunkan, ada Lailatul Qadar dan lain sebagainya. Itu akan segera pergi. Maka mereka menangis, bulan yang dirindukan selama 11 bulan. Itu akan ketemu lagi tahun depan, dan boleh jadi kita ketemu, boleh jadi tidak. Oleh karena itu, masyarakat muslimin yang berbahagia, para pemirsa, marilah kita sadari menjelang Idul Fitri ini. Jadi mari kita rayakan kemenangan kita dengan semakin taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita tingkatkan ibadah kita tingkatkan iman kita tingkatkan kepedulian kita, sehingga kita menjadi hamba-hamba Allah yang menang dan memang layak untuk merayakan kemenangan itu. Saya pribadi, jika saya ada kesalahan selama bergaul dengan siapa saja, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya, dan saya mengucapkan minal aidin wal faizin, selamat Idul Fitri 1444 Hijriah. Semoga kita menjadi hamba-hamba Allah yang taat dan memperoleh kemenangan. Demikian, ada kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.